Sampai beberapa puluh tahun silam, sebutan Belanda Depok masih sering terdengar oleh masyarakat di sekitar Depok dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya sebutan ini ditujukan untuk sekelompok orang Depok yang memiliki nama marga ke-Belanda-Belandaan. Namun kelompok masyarakat itu tidak berkulit putih atau berhidung mancung, layaknya ras Kaukasoid yang menjadi ciri khas orang Eropa. Mereka sesungguhnya adalah keturunan pribumi yang memiliki keterkaitan dengan era kolonialisme di masa silam. Mereka yang disebut Belanda Depok ini tidak ada satupun yang Belanda. Mereka itu mayoritas orang Bali, orang Sulawesi, dan orang Timur yang dibawa oleh Castellane pada abad pertengahan 17. Kemudian mereka dimerdekakan dan kemudian mereka memakai nama-nama Eropa dan terdidik secara Eropa, menganut agama orang Eropa, tapi mereka sebenarnya punya kedekatan dengan masyarakat pribumi. Iya, pada abad ke-17, seorang saudagar senior kelas 2 dari Benteng Batavia, Cornelis Castellane, mengembangkan pertaniannya. Ia membeli tanah di Depok dengan luas sekitar 1.240 hektar. Untuk menggarap lahan pertanian itu, Castellane juga membeli 150 budak yang memang kebanyakan berasal dari Bali dan Sulawesi Selatan. Berbeda dengan stereotip tentang budak di masa silam yang penuh kesengsaraan, para budak milik Castellane justru diberi kehidupan yang sejahtera. 12 kepala keluarga para budak diberi nama marga Belanda. Ketika tutup usia, Castellane meninggalkan wasiat yang menyatakan bahwa ia memerdekakan semua budaknya dan menghibahkan tanahnya di Depok kepada para budaknya. Karena bertahun-tahun hidup dalam lingkungan berkultur Belanda, para mantan budak Castellane pun menganut gaya hidup Belanda dan fasih berbahasa Belanda. Inilah mulanya julukan Belanda Depok itu muncul. Seiring kekalahan pasukan Belanda oleh Jepang pada bulan Maret 1942, kekuasaan pemerintah Depok pun perlahan mulai terlupakan. Seluruh hasil bumi Depok diambil alih oleh Jepang. Walau begitu, hak-hak kaum Belanda Depok untuk menjalankan tradisi dan budaya Belanda tidak dilarang. Sewaktu kependudukan Jepang, Depok justru bisa dikatakan wilayah yang aman. Tidak ada pergolakan fisik di kota ini. Namun situasi berubah setelah Soekarno memproklamirkan kemerdekaan. Julukan Belanda Depok ternyata menjadi polemik tersendiri bagi para mantan budak Castellane. Ya, memang kami salah satu korban politik dari 12 marga ini karena kami dididik secara Belanda. Istilahnya mungkin dibelandakan dah kami itu. Belajar bahasa Belanda, agama-agama Nasrani yang harus kami pelajari. Memang setelah kemerdekaan kami terasa sekali memang agak seolah kami dianggap kaki tangan Belanda. Padahal sama sekali kaum Depok ini tidak berpolitik, tidak punya militer. Kami hanya bertani. Jadi dibawa sama Cornelis suruh kerja lahan di Depok ini dan tidak berpolitik. Memang yang setelah kemerdekaan kami agak susah untuk mencari kerja, terutama karena kami pertama tidak bisa bilang suku. Kamu suku apa? Nama kayak saya Ferdi Jonathan, ditanya suku saya angkat-angkat. Saya hanya bilang suku Sunda. Saya nggak bilang suku apa karena saya nggak tahu sukunya. Nah inilah. Jadi untuk kerja di militer atau di pemerintahan itu pada sampai tahun 70-an agak susah karena negara kita kan sukuisme lebih dipentingkan gitu. Padahal maksud daripada Cornelis sudah bagus sekali bahwa menghilangkan sukuisme sebenarnya. Kayaknya Cornelis menghilangkan itu semua. Jadi kami korban dari itu semua.
17 Agustus 1945, berbagai kota di Indonesia memegikan kemerdekaan. Tapi di Depok justru tetap senyap. Tidak ada bendera merah putih berkibar. Seolah jauh dari euforia masyarakat luas lainnya. Pada saat itu Depok tidak mau mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Pasalnya, Depok pada masa itu sudah memiliki pemerintahan sendiri. Masyarakat Depok juga sudah menyatakan merdeka jauh sebelum Indonesia merdeka. Berawal dari kondisi itulah, peristiwa yang dikenal dengan sebutan Gedoran Depok terjadi. Gedoran ini sebenarnya istilah ya dari bahasa Melayu Betawi, artinya menggedor itu melakukan tindakan keras untuk membuat ketakutan begitu ya, digedor begitu, membuat terkejut gitu. Nah, istilah gedoran ini menjadi istilah Betawi yang naik ke tingkat nasional karena revolusi di kota Jakarta. Jadi revolusi itu mengikuti peristiwa proklamasi. Jadi setelah peristiwa proklamasi, semua yang dianggap berbau kolonial, berbau Jepang, berbau Belanda, dan semua yang dianggap menjadi bagian dari kaki tangan kekuasaan kolonial itu digedor, dibuat terkejut, dibuat ketakutan, dibuat bergetar begitu ya. Nah, gedoran ini tidak hanya terjadi di Depok, tapi terjadi di banyak tempat, terutama tempat-tempat daerah-daerah yang identik dengan orang-orang yang di masa lalu terkait dengan dunia kolonial maupun Jepang maupun Belanda. Misalnya terjadi di Tangerang pada komunitas Cina Benteng, terjadi di Tugu pada komunitas orang Tugu ya, terjadi di Depok. Nah, di Depok itu terjadinya tuh pada bulan Oktober, dari mulai tanggal 7 Oktober dan puncaknya tanggal 11 Oktober. Penolakan kaum Depok terhadap kemerdekaan Indonesia ini membuat marah para pejuang sehingga memutuskan untuk menyerang Depok. Sekitar 4.000 orang masuk ke Depok. Semua yang berbau kolonial dihancurkan, termasuk penyerangan terhadap kaum Belanda Depok yang menjadi sasaran penganiayaan, perampokan, dan pembunuhan. Depok pun dikuasai oleh para pejuang dan jawara yang ikut dalam peristiwa Gedoran. Kantor pemerintahan Depok pun berhasil diambil alih dan diubah fungsi menjadi markas Tentara Keamanan Rakyat Jawa Barat. Penghuni kawasan Depok lama yang dulu identik dengan anak-anak dari Cornelis Castellane itu ditangkap dan kemudian ditawan, dibawa ke kamp atau tahanan begitu di daerah Peledang di kawasan Bogor sana. Nah, mereka yang menyerbu itu sampai 4.000 orang turun dari kereta, dari mobil bak, bahkan ada yang membawa gerobak, dan mereka melakukan aksi penjarahan. Jadi aksi ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai aksi kejahatan sekaligus menggunakan jubah nasionalisme, karena waktu itu nasionalisme sedang naik. Jadi setelah peristiwa proklamasi itu nasionalisme masyarakat pribumi itu bergairah besar dan ingin membersihkan seluruh tanah air atau tempat-tempat di Indonesia itu dari semua yang berbau Belanda atau berbau dunia kolonial, dan orang Belanda Depok tuh dianggap bagian dari dunia kolonial, dan aksi itu muncullah, dan mayoritas aksi itu dilakukan oleh orang-orang yang sebenarnya bukan berasal dari Depok tapi berasal dari luar Depok. Mereka berbondong-bondong datang ribuan. Kalau peristiwa Gedoran 11 Oktober tahun 45, saya rasa itu hanya peristiwa, kalau menurut pandangan saya itu hanya kecemburuan sosial dari warga sekitarnya, yang dimana kaum Depok itu sudah hidup lebih nyaman daripada
orang-orang sekitar. Sebenarnya hubungan awal-awal dengan orang-orang sekitar sangat baik sekali. Mereka misalnya karena mereka yang banyak membantu kita di persawahan, kita berkebun tuh mereka membantu orang-orang sekitar yang membantu kita gitu. Jadi hubungannya sebenarnya sangat baik. Dan setiap Natal mereka berkunjung ke sini, ntar Lebaran itu sangat baik sekali. Hubungan itu nggak ada. Sebenarnya peristiwa Gedoran bukan dari orang Depok sekitar, itu hanya orang-orang luar, bukan orang Depok asli atau Citayam atau banyak itu kan pemuda-pemuda dari Banten yang mengikrarkan proklamasi pada saat itu. Ya, mengingat gaya hidup masyarakat Depok yang menerapkan gaya hidup masyarakat Eropa kala itu, bukan tidak mungkin peristiwa Gedoran merupakan buntut dari kecemburuan sosial. Masyarakat Depok kala itu hidup mewah, bergaya kelas atas dengan bahasa kesehariannya menggunakan bahasa Belanda. Banyak hal sekali ketimpangan sosial. Nah, ketimpangan sosial ini kelas ya, cemburu kelas yang pecah ketika revolusi kemerdekaan meletus. Jadi ketika Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 45 di Pegangsaan sini. Nah, rakyat menyambut ini dengan, kita merdeka nih. Jadi ada kecemburuan kelas yang lama itu kemudian meledak dia. Meledak dan serangan-serangan itu diarahkan kepada kaum-kaum yang dianggap anti-anti kolonial kan. Nah, apalagi Depok itu tidak mau bergabung dengan Republik. Jadi peristiwa Gedoran Depok itu meletus karena ada 3 hal menurut hasil penelitian kita. Satu karena kelas sosial tadi, kecemburuan sosial. 2 karena Depok tidak mau bergabung dengan Republik yang baru lahir. Nah, sebetulnya nggak hanya Depok. Dulu itu kalau kita cek sejarah itu di Sumatera Timur, di beberapa tempat banyak yang nggak mau gabung sama Republik. Tuh. Ketiga, ada juga sentimen memang agama. 11 Oktober 1945, suasana di kawasan Depok mencekam. Puncak peristiwa Gedoran Depok terjadi. Seluruh kaum Depok lama termasuk keluarga mantan Presiden Depok kala itu dipaksa keluar rumah di bawah todongan senjata. Tawanan wanita dan anak-anak dikumpulkan di gedung Gemeente Bestuur atau kantor pemerintahan Depok. Tawanan laki-laki digiring dan dikumpulkan di stasiun Depok Lama. Mereka dibawa dan dipenjara ke daerah Paledang, Bogor, di bawah pengawasan ketat Laskar Rakyat. Namun ketika tentara Nika menguasai Depok pada 16 Oktober 1945, para tawanan ini dibebaskan dan dibawa ke tempat pengungsian di Kedung Halang, Bogor. Semua yang berbau kolonial itu dianggap jahat. Otomatis orang Belanda Depok yang tidak ada Belandanya itu dianggap juga jahat begitu. Dan mereka harus ditelanjangi, dibawa ke kamp tahanan, rumah mereka dijarah, harta mereka dirampok. Ini adalah Opa Dov, begitu beliau kerap disapa. Opa Dov kini sudah menginjak usia 83 tahun. Beliau adalah saksi sejarah peristiwa Gedoran Depok yang masih hidup. Mengungsi di rumah kita, jadi rumah kita penuh dengan famili dari kakak, dari adik-adik dari papa saya. Jadi lalu ya kita bingung di mana apa yang terjadi di kemudian hari, apa yang terjadi besok. Lalu papa saya bilang, sudah, mari kumpul kita doa kepada Tuhan. Nah sudah itu kata papa saya, sudahlah, sekarang kita tidur. Jadi tengah malam tidur. Nah kakak saya karena dia pikir, waduh ini bahaya, dia bilang matikan semua lampu. Jadi lampu itu dimatikan semuanya. Jadi penyerang-penyerang itu malam enggak
nggak masuk ke rumah. Jadi hanya di jalanan kita dengar merdeka, merdeka, teng 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 teng. Ternyata kalau teng 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 terus itu ada yang dibunuh. Kita dengar dia punya jerit begitu keras, dan banyak orang Depok ya sekurang-kurangnya dapat bacok kepalanya semuanya itu. Itu penganiayaan dan bantaiannya. Oppadolf adalah salah satu keturunan Belanda Depok. Marga Oppadolf adalah Jonathan. Saat peristiwa kelam itu terjadi, Oppadolf telah berusia 13 tahun. Karena itulah, Oppadolf mengingat betul setiap detil peristiwa yang terjadi di depan matanya kala itu. Ini rumahnya Presiden terakhir ex-Presiden Y.M. Jonathan, Johannes Matthijs Jonathan. Itu ada adik dari papa saya. Papa saya namanya Cornelis Jacobus Jonathan. Dan rumah saya ada di sebelahnya di sana. Nah, jadi kejadian pada 12 Oktober, nah kita pada saat itu kita ditangkap, ditawan. Nah, perempuan dimasukin di rumah sakit Harapan. Sini sama anak dan saya sama papa saya dibawa ke stasiun Depok Lama dan ditawan di gudang garam. Nah, kita nama gudang garam itu semua laki-laki di sana. Pada saat itu saya umur 13 tahun, ya kelas 2 SMP. Tapi saya sering nggak sekolah karena makan juga susah. Waktu itu ke zaman susah banget, zaman Jepang. Nah, tapi pada saat itu papa saya masih tetap kerja di Departemen Dalam Negeri. Ini dulu Gemeentebestuur namanya, jadi pemerintah Depok. Waktu 11-12 Oktober kita kan dianiaya, dibantai, ya, bahkan lebih dari 10 orang Depok yang dari marga Jonathan dibunuh, kan? Ya, kebanyakan yang di sini, yang perempuan di sana, anak-anak, tapi yang laki-laki itu rumah saya tuh dulu sana, ya. Kita digiring ke stasiun Depok Lama, digiring stasiun Lama laki-laki. Nah, di sana kebanyakan, saya nggak bisa sebut lagi, kebanyakan kepalanya dibacok, jadi berdarah-darah mereka. Jadi dari keluarga Jonathan paling banyak yang dibunuh. Satu keluarga opa oma sampai cucunya yang umur 3 bulan juga dibacok, dipotong lehernya, lalu mereka dimasukin di sumur. Hanya di sini ibu-ibu, ya. Nah ibu-ibu setelah 10 hari ya atau lebih, mereka dibebaskan oleh tentara Inggris. Pada 27 Desember 1949, Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Begitu pula kaum Depok Lama. Seiring hal itu terjadi, kekuasaan Gemeentebestuur Depok pun berakhir. Orang Depok yang berada di Kedung Halang Bogor pun dipulangkan ke rumah masing-masing. 2 tahun setelah itu, tepatnya 15 Oktober 1951, diadakan pertemuan antara Residen Bogor dengan J.M. Jonathans, Ketua Gemeente Tanah Partikelir Depok. Dalam pertemuan tersebut akhirnya disepakati Tanah Partikelir Depok diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Setelah 2 tahun baru mereka dibebaskan dari KAM tahun 48 dan pulang, rumah mereka dalam kondisi sudah hancur berantakan, barang-barang berharganya sudah tidak ada, lenyap. Dan memang dulu karena kami dulu diberikan tanah luas oleh Cornelis, jadi kami
banyak 12 marga ini menjadi tuan tanah gitu. Jadi mereka menjadi tuan-tuan gitu. Tapi setelah sekarang ini sudah membaur sebenarnya. Kan tahun 52 seluruh tanah-tanah kami yang 1.244 hektar itu dikembalikan ke pemerintah, ke tanah partikelir harus diserahkan. Makanya tahun 52 dibuatlah lembaga Cornelis Kastelein ini ya, untuk menerima hibahnya dari pemerintah.